wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dalam rangka thalabul ilm. Sehingga kita berharap dari pertemuan kita siang hari ini berakhir lelah kita dengan surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Pernah ditanya Imam Malik bin Anas, "Ya Syekh, mata roha?" Wahai Imam, kapan kita akan beristirahat? Faqal, dan beliau berkata, "Idza wada'ta qadamaika fil jannah." Jika kau telah meletakkan kedua kakimu di dalam surga, maka itu istirahat. Maka tidak ada kalimat istirahat di dunia ini. Semua kehidupan yang kita lakukan hanya akan mendapatkan kalau tidak ridho dari Allah Subhanahu wa taala, atau kalau tidak Allah justru memurkai dari perbuatan kita. Maka ibu-ibu semua dan bapak-bapak, insya Allah pada siang hari ini kita akan melanjutkan dari materi kita dari judul yang sudah disiapkan, yaitu Ad-Dinu Nasihah, tetapi kita melanjutkan pada pembahasan yang pekan terakhir. Sebelum saya berbicara lebih panjang dan lebih jauh, saya ingin membuka terlebih dahulu dengan dua hadis atau dua riwayat. Riwayat yang pertama dari salah satu seorang sahabat yang bernama Tamim ibni Aus Ad-Dari, yang pernah saya tulis dan saya sampaikan pada pekan terakhir di kitab Sahih Muslim, Ad-Dinu Nasihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, hadis dari jalur seorang sahabat yang agung bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Istausun nisa'a khaira, wahai para sahabat, kami mewasiatkan kepada kalian semua untuk memperlakukan kaum perempuan dengan cara yang baik-baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'in, karena sejatinya perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in dhahabta tuqimah, jika kamu memaksa untuk lurus, kasartah, dia akan patah. Fa in taraktahu falam yazal a'waj, dan jika engkau biarkan saja tanpa kau beri nasihat, falam yazal a'waj, maka dia akan senantiasa bengkok. Wastausun nisa'a khaira, maka wahai para sahabat, nasihatilah senantiasa daripada istrimu. Sampun kita buka dengan dua hadis terlebih dahulu, ibu-ibu semuanya. Yang pertama dari riwayatnya Tamim ibni Aus Ad-Dari, ini pernah kita sampaikan pada pertemuan bulan kemarin. Ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Kata kunci kita, agama adalah nasihat. Dan di riwayat yang kedua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausun nisa'a khaira", wahai para laki-laki, saya wasiatkan kepada kalian untuk memperlakukan perempuan dengan cara yang baik-baik. Karena sejatinya perempuan adalah tulang rusuk yang bengkok. Dan jika engkau fa'in dhahabta, kau paksa untuk lurus, maka niscaya dia akan patah.
Wa in taraktahu, kalau kau biarkan saja tanpa diberi nasihat, maka dia akan senantiasa bengkok. Wastausun nisaa khaira, maka wahai para sahabat, nasihatilah kepada istrimu dengan cara yang baik-baik. Sampun nggih, sekarang kita fokus dulu Bapak Ibu semuanya. Di dalam dua riwayat menikah kita bisa mendapatkan dari satu hal yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan dari ilmu yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah berbicara agama, tetapi yang kedua adalah berbicara tentang nasihat yang sama sejalan dengan dua riwayat tersebut. Yang dimana agama pernah saya sampaikan pada bulan yang lalu, salah satunya adalah berupa wasiat. Dan tujuan dari wasiat adalah untuk saling menasihati di antara terkhususnya ialah wanita. Ini yang ingin saya ambil hukumnya terlebih dahulu, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan riwayat yang khusus tentang nasihat dengan agama. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Dan semua keseluruhan dari manusia. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangkan dengan riwayat yang kedua, tetapi mengkhususkan dengan perempuan, seolah-olah seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mempertegas bahwasanya perempuan, wanita hidup tidak bisa jauh dari sebuah kalimat nasihat. Karena seyogyanya perempuan adalah makhluk yang jika dipaksa dia akan pecah, dan jika dia dibiarkan akan bengkok. Sehingga dibutuhkan nasihat yang berjalan, berdampingan dengan para kaum wanita. Seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wanita tidak bisa lepas dari sebuah nasihat. Dan nasihat adalah sebuah gambaran dari ilmu, dan ilmu adalah wujud dari aplikasi agama, dan agama memunculkan dari hukum kebaikan, dan kebaikanlah yang akan menjadi perhiasan bagi seorang wanita dan perempuan. Maka ibu bapak semuanya, dari hukum yang bisa kita ambil di dua hadis ini, secara mudahnya kita bisa mengatakan kalau wanita perempuan membutuhkan nasihat, kalau wanita perempuan membutuhkan ilmu, kalau wanita perempuan membutuhkan agama, yang dimana satu kesatuan nasihat, dua dari kesatuan dari ilmu, tiga dari kesatuan dari agama, semua akan kembali kepada satu titik poin yang penting, yaitu adalah kebaikan. Yang kedua, kebaikan ini akan menjadikan perhiasan bagi sosok perempuan itu sendiri. Loh mas, kenapa perempuan bisa dikatakan perhiasan? Dan harus berkaitan dengan nasihat, dan berkaitan dengan ilmu, dan berkaitan dengan agama mas. Kenapa jenengan mengkhususkan kalimat wanita perhiasan, kebaikan dengan ilmu dan agama? Kenapa sebabnya mas? Adakah dalil? Ada, tentu. Karena agama kita berbicara dalil dan semuanya saling berkesinambungan. Semuanya saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Oke mas, tolong bisa dijelaskan mas. Tentu bisa sekali. Ibu bapak semuanya, kita fokus dulu dengan bagian yang saya sudah tulis di samping ini. Bahwasanya wanita tidak bisa terpisah dari nasihat. Dan nasihat tidak bisa terlepas dari sebuah kalimat ilmu. Dan ilmu ialah agama. Ad-dinu nasihat. Dan agama yang menjadikan perempuan kebaikannya sehingga menjadikan bentuk perhiasannya. Satu dalil, satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini riwayat yang kedua, nggih. Saya datangkan riwayat yang pertama biar runut dulu. Riwayat dari Abdullah ibni Amr ibn al-As di dalam kitab Sahih Muslim. Bapak Ibu semua, niki Bukhari tidak meriwayatkan. Hanya kitab Sahih Muslim saja, tetapi hadisnya sahih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'." Sesungguhnya dunia adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dari dunia ialah al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Sampun nggih. Riwayat yang kedua, saya belum menyelesaikan dalilnya dulu. Saya tulis setunggal rumiyin, nembe kita akan bahas satu persatu. Sabar dulu Bapak Ibu. Riwayat yang kedua dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Perempuan dinikahi karena 4 keadaan. Perempuan dinikahi karena 4 sebab. Perempuan disunting karena 4 faktor. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidiniha, karena sebab agamanya. Yang kedua karena limaliha, karena sebab hartanya. Yang ketiga wali nasabiha, karena sebab nasabnya. Yang terakhir wali jamaliha, karena sebab cantiknya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup hadis tersebut dengan satu penggalan pernyataan kalimat, "Fatfar bidarid dini taribat yadak." Wahai laki-laki, nikahilah perempuan yang dia baik dan bagus agamanya, niscaya kau akan beruntung. Sampun nggih. Sekarang saya jelaskan. Di masing-masing hadisnya, kita punya 2 hadis untuk berbicara. Santai mawon, hadis kula tesih kathah, nggih. Niki mengke mulai jam 4 sore insyaallah, nggih. Insyaallah. Ampun Mas, nggih. Kula dereng madang niki, nggih. Ayo. Riwayat yang pertama, Abdullah bin Amr bin Al-As di kitab Sahih Muslim. Memang belajar hadis itu pasti selalu nagih kalau saya katakan. Belajar ilmu hadis selalu membuat candu. Maka pentingnya hari ini kita mempelajari dari ilmu hadis. Oke Mas, yang pertama apa? Riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As, wonten kitab Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'." Dunia adalah perhiasan. Ibu bapak, panjenengan hari ini memiliki mobil yang mewah, itu perhiasan. Panjenengan hari ini memiliki rumah yang tinggi bertingkat, itu perhiasan. Panjenengan memiliki handphone berjuta-juta harganya, itu perhiasan. Panjenengan memiliki sepatu yang mahal, itu perhiasan. Karena sejatinya dunia adalah perhiasan. Dan di dalam perhiasan dunia salah satunya ialah wanita. Tetapi meskipun sekalipun wanita bagian dari perhiasan dunia, Rasul belum mencukupkan dengan perkataan beliau. Beliau menyambung dengan pembahasan yang kedua, tetapi sebaik-baik, kalimatnya yang mau kita fokuskan sebaik-baiknya. Sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita yang salihah. Karena sejatinya dunia itu perhiasannya ada bagian pada perempuan. Maka jika Rasul menghadirkan dengan kalimat sebaik-baiknya, menghadirkan sebuah kalimat solehah, seolah-olah Nabi ingin mengatakan bahwasanya perhiasan dunia belum tentu cukup wanita saja. Jika wanita terhiasi dengan kebaikan, maka dia akan menjadikan perhiasan yang paling menarik di dunia, yaitu adalah wanita dengan label yang pertama dan yang paling utama ialah salihah. Dan sesungguhnya kalimat salihah tidak akan datang kecuali harus datangnya dengan ilmu. Kalimat salihah tidak akan mungkin datang kecuali memiliki unsur agama. Sehingga ilmu itulah yang menyebabkan datangnya kalimat solehah. Dan sejatinya perempuan yang hidup tanpa dengan ilmu tidak akan memiliki mahkota solehah. Dan sejatinya ilmu itulah yang menjadikan wanita lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, ini loh
perhiasan yang paling menarik dalam dunia adalah wanita yang solehah. Maka saya katakan, saya simpulkan, wanita tidak lepas dari nasihat. Nasihat ialah ilmu, ilmu gambaran agama, agama bukti dari hasil kebaikan yang mampu memberikan perhiasan mahkota bagi seorang wanita. Jadi wanita, mahkotanya adalah ilmu, Bu. Mahkota perempuan adalah ilmu. Tentu salah satu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u fi syai'in illa sya'nahu. Perempuan jika memiliki karakter lembut pada dirinya, maka niscaya dia akan terhiasi. Dan perempuan jika tidak didapatkan kelembutan pada dirinya, dia akan terhinakan. Maka perempuan hiasannya adalah ilmu, dan salah satu hasil dari ilmu adalah sifat lembut. Makanya perempuan itu harus bertutur kata dengan cara yang lembut. Tidak seperti manusia, seperti laki-laki. Laki-laki seperti Nabi SAW. Beliau berbicara dengan suara perut. Nabi jika berbicara asma, beliau suaranya tinggi, suaranya membesar, suaranya ngebas. Itu suara Nabi. Makanya beliau jika berbicara dengan suara perut, seperti kulo niki, Assalamualaikum, ini suara Nabi, suara perut. Kalau perempuan tidak bisa. Makanya laki-laki niku harus tidak sama dengan perempuan. Laki-laki harus berbicara suaranya lantang. Kulo ngisi pengajian lantang mawon tesih enten sing turu, nggih. Bayangkan, lah nek kula ngisine klemak-klemek, ibu-ibu niki mengendikanipun Rasulullah, tinggal turu kabeh no. Kula mawon suarane lantang seperti niki. Tesih kata sing ngantuk. Bagaimana jika saya dalam keadaan berbicara terlalu lemah lembut? Maka tidak akan bisa disamakan dengan seorang perempuan. Nabi wa idza masya asra, dan Nabi ciri khas beliau jika berjalan jalannya cepat. Nggih, maka niki menafikan laki-laki yang berjalan kleler. Ini bukan kebaikan. Nggih, dan beliau jika berbicara suaranya lantang. Maka niki perempuan. Perempuan akan terlihat dari ilmunya jika dia bertutur kata. Perempuan dilihat dari ilmunya jika dia berjalan. Maka berjalannya perempuan itu harus lembut. Perempuan dalam cara ketika dia makan akan terlihat ilmunya. Perempuan jika dia makan segone sak wakul sikile munggah. Masya Allah, nggih. Wong lanang nyawang we gila. Nggih. Pemene wong wedok ketika ketawa seperti gedruwo, wah, Masya Allah, ilfil langsung. Cantiknya langsung hilang dan hancur. Perempuan kalau naik motor Matic, Scoopy, NMAX kalau terlalu buka ngeten betul saya. Harus rapat. Ini perempuan. Makanya kalau saya ngeliat perempuan terlalu ngeten niki, oh jangan-jangan dia temannya Lucinta Luna. Makanya perempuan itu harus merapat ngeten niki, wajar. Itulah perempuan yang menunjukkan dengan sebuah ilmu. Karena perhiasan dari perempuan adalah ilmu. Mas. Terus hadis yang kedua, itu maksudnya apa, Mas? Hadis yang kedua sambung katanya apa? Dan hadis yang kedua kaitannya apa, Mas, dengan hadis yang pertama? Taib. Ibu, Bapak semuanya. Sekarang saya berpindah kepada hadis yang kedua. Di dalam satu riwayat dari jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'ah." Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab. Perempuan dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena agamanya, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena nasabnya, yang terakhir karena cantik parasnya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Fadfar bidatid dini taribat yadak." Hei manusia, hei laki-laki, nikahilah perempuan dari yang baik agamanya. Niscaya kau akan beruntung. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, seolah-olah Nabi SAW memberikan kalimat beruntung hanya pada poin agama.
Seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jika menikah dengan perempuan yang banyak hartanya, bagus nasabnya, paras cantiknya, belum tentu menjamin dari keberuntungan dari rumah tangga jenengan. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, perempuan dinikahi karena harta yang banyak tetapi tidak memiliki agama. Sebuah bentuk kesalahan. Sebagaimana laki-laki menikahi perempuan dengan baik nasabnya, tetapi tanpa diperbaiki agamanya, menjadi sebuah bentuk kemusibahan. Seperti halnya Nabi seolah-olah mengatakan, perempuan yang dinikahi karena cantik parasnya tapi tanpa memiliki agama, sebuah bentuk kesalahan yang besar. Karena seolah-olah Nabi mengatakan, keberuntungan ini hanya ada pada agama saja. Seolah-olah harta nasab cantik tidak menjamin dari keberuntungan seseorang hidup. Yang bisa memungkinkan jadinya adalah seseorang yang mengacu harta nasab cantik tanpa agama. Bukan beruntung, tetapi malah jadi buntung. Karena dalam urusan harta, nasab cantik bukan menjadi parameter ukuran tolak ukur indikator dari kebaikan rumah tangga. Berapa banyak laki-laki hari ini menikahi perempuan yang cantik, tapi cerai? Berapa banyak hari ini kita dapati artis yang istrinya kaya raya, pun juga cerai? Gak menjamin, kenapa? Masalahnya satu, agamanya tidak baik. Contohnya siapa mas? Gak usah jauh-jauh, yang lebih viral, Syahnas. Syahnas dengan perso, selingkuh dengan laki-laki. Jadi sampai punggungnya mawon ini digambar-gambari Syahnas. Ketika ditanya di podcastnya Denny Sumargo, itu siapa? Syahnas bukan? Iya. Loh, kamu nggak tahu kalau itu salah ya? Ya saya tahu. Nah kenapa kamu paksa harus menggambar di situ? Karena saya sedang sakit dan obatnya adalah dia. Ya Allah. Perselingkuhan. Dan selingkuhannya itu lewat aplikasi Gojek. Hati-hati. Mila ibu-ibu barniki aplikasi Gojek bapak di-delete mawon. Lebih aman. Medeni soalnya. Maka niki perempuan. Jika jenengan bisa mendapatkan perempuan yang baik agamanya, lantas hartanya melimpah, lantas nasabnya pun mulia, cantik parasnya seperti bidadari surga, silahkan. Nek iso, tapi apa no? Roto-roto niku wong pinter ilmu agama melarat. Enten wong niku sing cantik tapi nasabe anak biasa, ene sing sugih banget agamane mleto, gak sama. Kalau ada pun silakan yang bertemu dengan perempuan cantik dalam parasnya. Ayu banget, Masya Allah. Nasabnya mawon, darahnya darah biru. Jenengan buka mawon ini netesnya biru. Hartanya kaya melimpah. Masya Allah, bapaknya pengusaha pebisnis besar. Usahanya banyak sekali. Bapaknya pun tua, sepuh, setruk, ameh mati. Masya Allah. Sepenak bareng itu pewaris tunggal. Terus pinter agama, hafidah Quran, hafal Bukhari Muslim, punya sanad lancar bahasa Arab. Nek enten coba cedak ono. Nene mbok cedaki tak jamin ra gelem karo kowe mesti niku. Nggih. Kenapa? Karena memang perempuan itu jika menaruh sebuah kriteria yang tinggi dengan apa yang dia miliki, tentu suaminya pun juga harus diminta dengan tinggi. Itu wajar. Saya punya teman Bu di Sudan. Sampai hari ini usianya 29 tahun belum menikah. Karena dia punya prinsip, aku menikah harus dengan perempuan yang pinter agamanya plus harus cantik. Saya mendengar ya, saya doakan ya moga-moga untuk batinku rai gedek ya. Masalahnya gini, oke lah kamu punya ilmu agama, tapi belum tentu perempuan soleha itu dan cantik itu mau menerima kamu. Sampai hari ini sudah melamar 10 wanita, tidak ada satupun yang mau menerima. Nggih, mila kula pengen ngei nasihat, sebelum jenengan niku berkhidbah melamar perempuan, ada baiknya ngoco dhisik. Nek kira-kira nek ngoco jenengan mirsani cermin, nek cermin niku meletek pecah, ya aja maju, nggih. Maka niki dalil, memang jenengan memiliki kapasitas semacam ini diperbolehkan untuk dinikahi angsal. Dan ini pernah berjumpa di satu jiwa. Agamanya baik, hartanya melimpah, nasabnya mulia, cantiknya seperti bidadari surga. Siapa Bu? Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah niku Masya Allah Bu, wayu banget. Saking cantiknya wayu banget. Nabi niku tidak bisa move on.
dari kisah cinta asmaranya. Nabi tidak pernah pupus cinta asmaranya kepada Khadijah, sang kekasih tercinta dalam cinta yang abadi. Khadijah. Wah, banget iki. Saking ayune nggih, panjenengan pirsa, para perempuan di zaman Nabi niku yang dinikahi Nabi, semuanya rata-rata cantik. Istri Nabi yang tercantik siapa, Bu? Setelah Khadijah, Aisyah. Yang kedua sinten? Sofia bintu Huyai. Yang ketiga adalah Hafsah bintu Umar bin Khattab. Aisyah, Nabi itu punya istri 9. Aisyah itu tercantik. Dan Aisyah itu tipikal yang paling cemburu sekali. Tapi dalam sejarah Aisyah belum pernah cemburu kepada satu istri pun dari istri Nabi. Kecuali cemburunya kepada Khadijah. Saking wayu bezianget. Padahal Aisyah niku wayune ra ketulungan. Jika dia idas tahiyat, kalau beliau sedang malu pipinya memerah, saking putih ayu tenang. Nggih, itu Aisyah. Mila mas-mas nek golek bojo kaya Aisyah, sing putih, saking putih ketok balunge, nggih. Nah, niku sae. Itu Aisyah. Pernah dahulu kala Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadis Aisyah, kana yuksir ala dzikriha. Nabi menyebut-nyebut nama Khadijah di depan Aisyah. Akhirnya Aisyah niku marah karena cemburu. Nggih, ya Rasulullah, innahal mar'ah ajuza. Wahai Nabi, kenapa jenengan terlalu banyak nyebut Khadijah? Khadijah itu hanyalah perempuan yang tua. Ini adalah perkataan Aisyah. Kenapa? Karepe pengen ngomong, aku ki sing nom ki lho. Nggih, Aisyah. Satu-satunya istri Nabi yang perawan hanya Aisyah. Khadijah janda? Oh, tentu janda. Beliau dinikahi Nabi umur pinten, Bu? 40 tahun. Nabi usianya berapa, Pak? Selangkung. Selisihnya berapa? 15 tahun. Milo mas-mas yang belum punya istri, cari seperti Khadijah. Nggih, jondo ra apa-apa ning bandani, rampung akad tumpakane Pajero penak, nggih. Tapi nek enak kaya Khadijah, jenengan maju nglamar mesti didoni, cuh ngoten paling, nggih. Goleke ya mesti sebagai sing seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila ngoco sadurunge nglamar wong wedok, nggih. Maka niku penting sekali. Ini Khadijah bintu Khuwailid, hingga saking tidak bisa move on-nya cinta Nabi kepada Khadijah. Beliau jika kedatangan adiknya Khadijah yang bernama Halah, beliau menangis. Halah adalah adik perempuan Khadijah. Beliau seringkali datang menemui Nabi membawa makanan. Dan beliau jika mengetuk pintu, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi mendengar langsung teringat cinta abadinya, Khadijah. Beliau membuka pintu, beliau bertetesan air mata. Teringat dengan cinta indah pertamanya dengan sosok Khadijah. Ya marhaban bihalah min ukhti Khadijah. Selamat datang wahai adiknya Khadijah Halah, yang aku merindukan kakakmu. Perkataan Nabi. Maka Halah itu adalah satu adik Khadijah yang mirip sekali dari suaranya, dari parasnya kepada Khadijah. Makanya Halah itu adalah nama adik Khadijah. Mila Bu, kalau punya anak perempuan namain saja Halah. Kalau misal pulang, Assalamualaikum, sapa? Halah, nggih. Sapa tah? Halah, nggih. Halah, nggih. Mengko anak nomor loro jenenge Halah, nggih. Baik, maka niku Halah, Halah bintu Khuwailid. Oke Mas, berarti apa hukum yang bisa kita ambil? Hukum yang bisa kita ambil adalah seorang wanita tidak mau dan tidak bisa untuk ditinggalkan dari kalimat ilmu. Seorang wanita tidak bisa dijauhkan dari kalimat ilmu. Yang ilmu sejatinya adalah agama, dan agama ialah sebuah nasihat. Sehingga kalimat ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Sifatnya umum kepada setiap manusia dan sifatnya berkhusus kepada para kaum perempuan. Mas, aku pengen melih dalil yang memperkuat tentang nasihatnya Nabi kepada perempuan, Mas. Oke. Sekarang saya sampaikan satu riwayat. Ibu, bapak semuanya. Ada satu riwayat dari hadisnya Asma bintu Yazid dalam kitab Musnad Ibnu Abi Dunya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ja'adhul malaika, suatu hari Asma mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau berkata, ya Rasulullah, ini wafidatun ala nisa'i warai. Wahai Nabi, saya adalah utusan dari kaum perempuan-perempuan yang di belakangku. Wa inna allaha ba'asa arsala ilaika lirijali wan nisa. Wahai Nabi, sesungguhnya Allah telah mengutusmu, sesungguhnya Allah telah mengirimmu untuk umum semua laki-laki dan semua kaum perempuan. Wa dhahabar rijal minal ujuri qad alimtaha. Dan laki-laki itu enak wahai Nabi, mereka bisa pergi membawa pahala yang besar. Wa idza kharaju yuqatiluna fi sabilillah. Salah satunya wahai Nabi, jika mereka pergi berperang, berjihad fi sabilillah, mereka terbunuh wahum ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka sejatinya hidup di sisi Allah dan senantiasa diberikan rezeki dari Allah tanpa terputus. Wa nahnu, tetapi kami wahai Nabi, kami perempuan wahai Nabi, nahbisuhum wa nakhdulmuhum wa laysa la'na minal ujur, dan kami hanya mampu berada di dalam rumah saja, dan kami hanya mampu untuk melayani suami kami saja. Bagaimana dengan pahala kita wahai Nabi? Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan perkataan Asma bintu Yazid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iqra'i alaikas salam min waraiki. Hai Asma, ucapkanlah salam, sampaikanlah salam dariku kepada para kaum perempuan. Fa'lam, dan ketahuilah annan nisa wa ta'ataha lizauji ta'dilu ma hunalika. Sesungguhnya taatnya perempuan kepada suaminya ialah salah satu amal yang mampu menyelaraskan atau mensepadani dari pahala laki-laki yang berangkat untuk berjihad fi sabilillahi wa qalilun minkum man ya'rifuna. Dan sangat sedikit perempuan yang mengetahuinya atau justru yang mengamalkan dari amalan tersebut. Niki satu hadis, ibu-ibu semuanya. Dalil bahwasanya menapa? Diperbolehkan seorang perempuan itu menjadi utusan oleh laki-laki atau kaum perempuan di belakangnya untuk mencari ilmu atau menimba ilmu dan mendatangi orang yang berilmu. Niki dalil bahwasanya di kalangan para sahabiat pun saja masih ada golongan orang-orang sahabiat yang mereka memang memiliki kapasitas yang tinggi dalam menimba ilmu. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mengutus jenengan kepada laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki itu enak, mereka bisa membawa pahala yang besar. Mereka berjihad, terbunuh, justru tidak mati, malah hidup. Dan mereka diberikan rezeki oleh Allah. Sedangkan kami di dalam rumah hanya melayani para suami. Bagaimana pahala kami, wahai Nabi? Fa'lam, wahai Asma, ketahuilah, taatnya perempuan kepada suami seolah-olah ialah pahala yang mampu menyetarai, mensepadani daripada pahala laki-laki yang berjihad fisabilillah, tapi sangat sedikit yang mengetahuinya. Dari hadis ini kita bisa mengetahui, memahami, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya menapa? Kebanyakan perempuan tidak paham. Dan kebanyakan perempuan tidak mau untuk mentaati kepada suami mereka. Dan kebanyakan dari wanita, mereka senantiasa ingkar dari suami mereka. Seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan kalimat ini, dan sangat sedikit, kata kunci yang ingin saya ambil, sangat sedikit, berarti dominan perempuan itu banyak yang tidak taat.
Atau justru banyak dominan perempuan yang justru menentang daripada suaminya. Atau mungkin justru dominan perempuan banyak yang mereka durhaka kepada suaminya. Mas, dalilmu opo? Saya berikan satu riwayat dari hadis Abu Sa'idil Khudri radhiyallahu taala anhu di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga ada di riwayat hadis Jabir bin Abdullah, Bapak Ibu, di kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim. Ceritanya pun dahulu kala ketika Nabi, kita fokus niki dulu nggih, sangat sedikit yang mengetahui atau sangat sedikit yang taat kepada suami. Fokus kita di poin ini terlebih dahulu. Dahulu kala ada sebuah riwayat dari hadis Jabir bin Abdullah di Bukhari Muslim. Kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan khutbah sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu kala ketika berkhutbah, beliau membagi dua khutbahnya. Khutbah yang pertama di depan para laki-laki. Dan khutbah jika sudah selesai dari laki-laki, dia akan maju menjumpai dari sekumpulan wanita. Maka niki sunnah nggih. Sebetulnya imam atau khotib ketika Idul Fitri atau Idul Adha selesai memberikan nasihat kepada laki-laki, dia sehendaknya pergi mendekati dari kumpulan perempuan. Kula dhewe jane ya urung tahu praktek. Karena kenapa? Jamaah niku banyak yang tidak tahu hadis niki. Nek kula pas ketika khutbah Idul Fitri rampung ngandhake sing lanang terus kula mlaku dikirani lho sate mulih badalai nggih. Nah, malah jadi bingung kabeh. Mungkin nek kula mlaku tenggen ngarep perempuan dikirani mengke ustaz sesat. Padahal itu sunnah. Bukti bahwasanya masyarakat masih jauh daripada ilmu. Dan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai perempuan, bersedekahlah. Fa inna kunna aksara nar hatta binari jahannam. Karena sesungguhnya kau adalah golongan perempuan yang paling banyak menjadi tungku kayu bakar dari api neraka jahanam. Ibu-ibu semuanya, Rasulullah mengatakan, bersedekahlah kalian wahai perempuan karena kalian paling banyak menjadi tungku kayu bakar api neraka jahanam. Ibu-ibu, niki bukan jadi golongan yang diazab di neraka, bukan. Tapi perempuanlah yang menjadi tungku kayu bakarnya dari neraka jahanam. Bahan dasarnya untuk membuat api dan bahan dasarnya untuk membakar niku napa? Wong wedok. Lah perempuan niku bingung. Faqamat nisa'u min sitatin nisa. Berdirilah seorang perempuan yang berwarna merah pipinya. Nggih, pipinya. Qalat, niki perempuan bangsawan nggih, yang berdiri menanyakan Rasulullah. Berarti ini dalil. Bertanya dalam majelis ilmu panjenengan berdiri niku angsal. Nggih, dan ini dalil pula bahwasanya diperbolehkan seorang perempuan bermajelis ilmu dengan seorang ustadz laki-laki. Boleh, boleh sekali. Lantas bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Nabi, kok perempuan paling banyak yang menjadi kayu tungku bakarnya neraka jahanam? Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna kunna tuksirna syakah wa takfurnal ashir, karena perempuan memiliki dua dosa yang besar. Dosa yang pertama, selalu memperbanyak asyakah, mengeluh. Dosa yang kedua, senantiasa memperbanyak yakfurnal ashir, ingkar dari pemberian suami. Ini adalah dosa dua besar dari seorang perempuan. Maka ibu-ibu hati-hati, jangan terbiasa mengeluh. Berarti mengeluh itu sudah ada di sejak zaman perempuan Nabi. Dan dosa besar perempuan yang kedua, ingkar pemberian suami itu sudah ada dan identik di zaman para perempuan di zaman Nabi. Nah, dan perempuan niku jangankan hari ini, kate kalau ben pun enten, mila wong wedok mengeluh niku jane wajar. Nggih. Misal tuku kulkas rego 1 juta, bareng ketekan daging kurban jaluk kulkas yang 5 juta, Masya Allah, nggih. Tampung ngoten jaluk kulkas yang 2 pintu, suwe 10 pintu, nggih. Maka niki dalil perempuan niku suka mengeluh.
dan ingkar pemberian suami. Bojone kerja rekoso kodangan kepanasan kebledukan. Mulai nyabut duitnya kerja dino niki. Nampa semene tok badal nggih. Ah niku ingkar, hati-hati. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah nggih. Ngoten, bersyukur garwa jenengan bisa mencari nafkah. Maka itulah kenapa ingkar pemberian suami itu adalah dosa yang paling terbesar dari seorang perempuan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'amarahunna bisadaqah fayalkina min aqaratihinna wa hullihinna. Dan Nabi menyuruh mereka untuk bersedekah. Dari menapa? Emas-emasan yang mereka kenakan. Dari cincin mereka, dari kalung mereka, dari gelang mereka, dari anting mereka. Maka niki dalil nggih ibu-ibu, perempuan niku angsal ngagem emas boleh justru ditekankan. Perempuan yang kedua nggih dalil nggih bahwasanya wong wedok niku tindakan pengajian, perempuan tindakan ke salat Idul Fitri atau ke masjid membawa emas-emasan niku angsal mboten angsal. Asal jangan berlebihan lah. Gawa emas kabeh dicandali kayak toko Semar Nusantara melaku. Masya Allah nggih. Tapi memang begitu nggih, biasa persaingan antara perempuan nggih, emas-emasan. Karena nganggo emas niku sebetulnya ingin menunjukkan strata dari sosial dan ekonomi suami. Ya wajar sih. Perempuan itu akan terlihat cantik jika mengenakan emas. Contoh nggih, wong wedok nek jagong, gundulan kabeh tangane ra ono emas-emasan ya beda. Ning wedok niku nek mutu saka mobil emas kuatah, ya Allah langsung glowing lengo niku lho nggih. Kita wayu, kita megah, prestige sekali. Jiwanya terlihat eksklusif sekali. Mila wong lanang niku harus menumbaske wong wedok bojone emas mboten. Kalau saya mengatakan iya, wajib kalau saya katakan. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah buta, tidak pernah merem dari namanya membelikan emas kepada istri-istrinya. Jenengan pirsa Aisyah, emasnya Aisyah niku napa? Kalungnya. Kalung yang beliau pakai adalah hajarun maju sama zafron min Yaman. Batu liontin berlian yang didatangkan langsung dari negeri Yaman. Aisyah niku kalungnya niku berlian, Bu. Kalau jenengan Semar Nusantara lewat, assalamualaikum. Nggih, kalau jenengan Mutiara, assalamualaikum. Kalungnya Aisyah liontin berlian di Bukhari Muslim. Yang dulu dia pakai jatuh. Aisyah mencari ra ketemu, bareng ketemu kalunge mendapati di tempat kumpulnya para pasukan dan Nabi ajeng berangkat safar. Lah kok wis ra ono. Akhirnya Aisyah tertidur 1 hari 1 malam di tempat itu tertinggal. Para sahabat yang ngangkat sekeduk tendanya Aisyah niku ra krasa. Kenapa? Aisyah niku pernah mengatakan wa kuntu qalilatul lahmi. Karena saya dulu perempuan yang kurus sekali sedikit daging. Bojone Nabi kuru, jenengan sanes bojone Nabi, wah, masya Allah. Ya ora apa-apa Mas, nggih. Jenenge wong lemu kuwi adalah lambang kesejahteraan anak masuk, nggih. Mboten napa-napa. Wong wedok niku nek semakin lemu malah kelonane semakin penak. Nggih. Tur mulai anggar turu karo bojone nek jam 10 apa jam 1 sampun mboten krasa nek turu nggih. Sikil ngentepi bojone kok wek kaya ketindian ya lho nggih. Dikirane ketindian setan, jebule ketindian tepong bojone nggih. Maka gemuknya di zaman istri Nabi tidak ada. Aisyah niku saking kurusnya. Nggih, makanya ndak terasa. Diangkat enten boten enten Aisyah ndak akan merasakan. Sehingga ketika Aisyah tertidur, beliau ada seorang sahabat yang tugasnya sweeper. Yang paling belakang menyapu rombongan yang tertinggal. Malam hari lewatlah Sofwan bin Mu'attal As-Sulami membawa unta. Kok ana wong wedok turu dalam keadaan duduk dan dalam keadaan memeluk kedua kaki dan lututnya. Sapa kuwi? Ditangleti. Jebule pas tertidur Aisyah niku sempat terlihat wajahnya. Dan itu sudah turun ayat hijab. Ketika Sofwan mendekati, itu jebule Aisyah. Beliau beristirja. Innalillahi wa inna rajiun. Aisyah bojone Nabi. Akhirnya Aisyah terbangun langsung menutup dari wajahnya. Ini bukti nggih, cadar niku mboten wajib, tapi sebuah bentuk kebaikan bagi perempuan. Seperti Aisyah dulu bercadar.
Lantas Sofwan bin Mu'attal menundukkan untanya. Aisyah disuruh naik di atas tunggangan unta, Sofwan di depan nganti ontone. Di Madinah sahabat dan Nabi bingung. Bojoku ilang, ning ndi? Loh, Nabi mawon pernah kehilangan bojo. Mila bapak-bapak jenengan nek lunga ketinggalan bojone ning rest area ya wajar. Nggih. Wala bojoku ya ora ono ning ndi iki nggih. Jebule melu mobile wong liya, nggih. Maka niki dalil. Nabi pernah kehilangan sosok Aisyah. Loh, di mana istriku? Semua menjadi gempar seluruh Madinah. Dicari ke sana kemari tidak berjumpa Aisyah. Hingga di tengah keributan kegemparan kehilangan Aisyah, muncullah seorang laki-laki gawa unta, Sofwan bin Mu'attal. Dhuwur untane niku napa? Aisyah. Sakniki wong mikire pripun? Nek karo lanang liya lunga ngoten niku terus pripun mikire? Apa ya mungkin dhek lunga terus dolanan dakon ya apa ya? No. Mesti mikire lah ado to. Ternyata ada yang bernama Ibnu Salul yang menghasut Nabi. Wo, Aisyah bojone Nabi zina. Nabi terhasut. Aisyah turun ra dijak omong karo Nabi. Lah Nabi kebacut kepangan omongane si penghasut dek wau. Akhirnya Nabi niku pasang raine niku datar banget dan memperlihatkan wajah yang tidak suka. Aisyah orang menyadari kalau terjadi fitnah yang sedang tersebar kalau dia berzina dengan Sofwan. Dan Sofwan niku konco kecintaannya Nabi. Akhirnya Aisyah berlewat 1 bulan mendapati Nabi kok curiga. Kok Nabi kok ulate pating jegadul ya? Tapi Aisyah boten sadar. Sadarnya kenapa? Ketika dia sedang berjalan ke rumahnya, ada seorang perempuan yang dia memberikan kabar kepada Aisyah tentang perzinahannya. Aisyah seperti bagaikan dijatuhi gunung. Langsung beliau jatuh sakit memikirkan. Beliau menangis 3 hari 3 malam. Ngasek nangis ramandek-mandek. Beliau mengatakan lam tasilu dumu'i indal aid. Ngasek moto kula niku ra metu banyuni. Jenengan dereng pernah to nangis ngasek sat? Durung pernah. Aisyah pun ngasek sat sing ditokno niku ra ono. Mila jenengan kalau melihat perempuan nangis ra metu ulae, aja terus diklaim alah nangis dobol, nggih. Dia sedang menangisi dengan tangisan yang kencang, tangisan yang sangat menjerit hingga tidak lagi keluar air mata yang tersisa. Hingga akhirnya Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, aku ki gak berzina." Nabi, apa? Ra percaya. Nggih. Akhirnya ketika 3 bulan Nabi SAW mendiamkan Aisyah, Aisyah niku bingung. Bertanya sama bapaknya, "Bapak, tolong hujahkan kepada Nabi. Ibu, tolong sampaikan kepada Nabi, saya tidak berzina." Wallahi, lastu ala mas'ulin. Aku ra duwe wilayah untuk memberitahu Nabi kalau kamu tidak berzina. Aku ra iso kuwasa, Nduk. Bapak wis angkat tangan, Abu Bakar nggih, ibune Umuruman juga angkat tangan, mumet Aisyah. Kaya seolah-olah ra duwe kanca, ra duwe panggon melih. Nabi kalau ketemu karo Aisyah, mlebune buka kamare. "Piye kabarmu? Sehat?" Ya wis. Lunga to. Mila bapak nek jenengan duka karo bojone, piye sehat? Wis lunga wae, Pak. Rasa mulih. Nggih, rasa mulih. Hingga akhirnya 3 bulan berlalu, muncullah surat yang membersihkan tuduhan Aisyah. Nabi malam hari berlari menemui Aisyah. "Ya Aisyah, qad barra'akallahi laki." Sesungguhnya Allah telah membersihkan dari tuduhan zinamu. Nabi niku melayu nggih, di depan rumah sudah kelihatan Aisyah dalam keadaan tidur di depan. Ibunya ngomong, "Hei Aisyah, kalau bojomu mara kalau wis enek ayat yang membersihkan tuduhanmu. Kono jemputan bojomu paranono templono bojomen." Aisyah jawab, "La uridu emoh genten." Nggih. Aisyah ngoten niku. Makanya Aisyah niku tipikal perempuan yang pecemburu buta. Nggih. Makanya beliau genten ngenengke sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga karena sebab menapa? Cincinnya niki Bu, kalung emas liontinnya niku dulu jatuh. Beliau mencari tertuduh tuduhan hadisul ifki. Maka Aisyah niku kalau ben ngageme berlian. Mila bapak-bapak mang tumbasne bojo jenengan. Mila ibu-ibu bar niki kondur pengajian. Ayo Pak, tuku yuk Mas yuk. Ayo, mumpung mampir toko Mas. Ngoten. Niku boleh nyuwun angsal kemawon. Ngerti ora sampe melu pengajian Mas, nggih. Malah dijaluki bojo. Nggih, tapi secara hukumnya boleh.
Makanya perempuan itu perhiasannya di cincin. Terus kalung dan termasuk gelang kaki. Wala yadribna bi arjulihinna hatta yabdua. Dan jangan sampai kamu angkat kakimu hingga terlihat dari gelang kakimu. Berarti ini dalil nggih. Perempuan itu diperbolehkan untuk memakai gelang kaki. Jadi perempuan itu ngagem gelang kaki ini angsal mboten Bu, boleh sekali. Justru gelang kaki itulah yang menjadikan kaki perempuan terlihat seksi, terlihat cantik. Nggih, makanya perempuan itu betul gelang kaki ini angsal-angsal. Jika jenengan kersa, monggo. Nek iso untuk menutupi kekurangan diri, ndak masalah. Wes lemu, gede, gedibel, ireng, bengkerek, dinginnya besisik, masya Allah, nggih. Ya ora apa-apa jane, nggih, ora masalah. Tapi itulah Nabi SAW dahulu mencukupkan para istri-istrinya dengan perhiasan. Maka niki dalil Bu, bahwasanya dosa besar perempuan itu dengan mengeluh dan ingkar pemberian suami. Hingga mereka diberikan perintah untuk bersedekah dengan melemparkan dari cincin kalungnya dan gelangnya sebagai bentuk kafarah atau tebusan dosa besar mereka. Sampun nggih. Berarti niki dalil menapa? Perempuan itu sangat sedikit sekali yang mau untuk bertaat kepada suaminya. Tetapi Bapak Ibu semua tidak dimutlakkan atas perempuan dari pertanggungjawaban kebaikan rumah. Karena kebaikan rumah itu tentu akan kembali kepada seorang pimpinan atau seorang suami atau seorang ayah. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhu, wonten kitab Musnad Imam Ahmad. Apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Salah satu dakhalan nar, ada 3 golongan mereka yang masuk ke dalam api neraka. Yang pertama adalah al-aqu biwalidaini. Yang pertama, semua orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, syaribul khamri, orang yang menenggak daripada khamr atau orang yang meminum dari minum air keras. Air keras. Yang ketiga adalah ad-dayus alladzi yakiru fi ahlihil khabas. Semua orang yang masuk dalam kategori dayus dan dia membiarkan terjadinya maksiat atau kemungkaran di dalam rumahnya sedangkan dia ridho. Bapak Ibu semuanya, ada 3 dosa besar di dalam syariat Islam yang harus jenengan ketahui, yang harus jenengan pirsa. Yang pertama nama apa? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hati loh nggih, durhaka kepada kedua orang tua itu dosanya besar sekali. Dan ini jangan pernah terjadi oleh setiap muslim. Yang kedua, meminum khamar atau air keras. Minum khamar, kullu man askara fahuwa haram. Apapun yang mampu memabukkan dari seseorang, maka dia haram. Qaliluhu wa kasiruhu. Diharamkan sedikitnya dan diharamkan banyaknya. Maka ibu-ibu, minuman keras atau khamr niku sedikitnya dan banyaknya niku haram. Jika seandainya nggih, jenengan misal tindakan ke Tawangmangu. Mas, di sini dingin Mas, aku pengen anget-angetan. Tapi kula pengen ngombene ciu Mas, khamr Mas, sithik wae Mas, gak sampai kula mendem atau mabuk Mas. Haram mboten niku? Haram. Sedikitnya haram, dosanya lebih haram. Jenengan kalau pengen hangat-hangatan tenggen Tawangmangu ra kudu minum khamr. Jenengan mencium knalpot panas niku mawon sanget. Enek knalpot tesih panas niku jenengan cium, wah Masya Allah. Niku angete merasa sampai ke dalam daging. Insyaallah. Nyonyor niku Bu. Nggih. Mila khamr niku atau yang disebut dengan alkohol niku haram sedikit banyaknya. Bu, ingat baik-baik Bapak. Kaidah dalam sesuatu yang haram. Nggih. Sesuatu yang haram dereng tentu najis. Tapi jika sesuatu yang najis, tentu barang pasti sudah haram. Ampun jenengan wali. Sing haram niku dereng tentu najis. Tapi sing najis tentu haram. Contohnya, khamr, air minuman keras, ciu, niku haram mboten? Haram. Tapi jenengan pegang niku mboten najis. Kan alkohol. Alkohol itu kan adalah sebuah disinfektan yang menjadi pembersih dari kuman. Terus ketika
jenengan memakai alkohol pada tangan jenengan tidak najis. Contoh melih, patung makhluk hidup niku haram mboten Bu? Haram, jual belinya saja tidak boleh. Jenengan sampaikan, jenengan tempatkan di rumah saja tidak boleh. Tapi jenengan memegang patung, apakah jenengan najis? Tidak. Emas-emasan, kalung emas niku haram mboten? Haram untuk laki-laki. Tapi ketika laki-laki memegang emas, apakah najis? Tidak. Berbeda dengan yang najis, tentu haram. Misal, air pipis anjing, air liur anjing, anjing, niku najis mboten? Najis, jenengan konsumsi haram. Misal, oseng-oseng sambal ijo, air liur anjing, masya Allah, umpama wae. Nah, niku hukumnya pripun? Haram karena dia najis. Makanya khamr atau minuman keras yang ada alkoholnya itu Bu, yang kita ketahui memabukkan, itu gak najis. Mila memakai parfum yang ada alkoholnya boleh boten? Boleh sekali, karena alkohol gak najis pada baju. Minyak wangi saya di rumah ada 5 semua beralkohol. Mila kalau semprot ke, boten apa-apa, saya pakai sholat gak masalah, kan gak najis. Sing salah niku pripun? Saya buka botolnya tak ombe ya, ini salah. Niku sing boten angsal. Maka niki kaidah jangan jenengan campur. Nah, yang ketiga adalah dayus. Siapapun orang yang membiarkan dayus itu kembali kepada seorang suami, kembali kepada seorang ayah. Dayus adalah siapapun laki-laki atau seorang ayah yang membiarkan keluarganya sedang melaksanakan kemaksiatan dan di dalam rumahnya sedang dia ridho. Niku dayus. Misal bojo tiktokan, garwani malah melu, Bu aku tak melu Bu, kolaborasi yuk. Masya Allah, niku dayus. Anak perempuannya diantar dengan pacarnya, do kemo sopo, yang ku apa? Lho kok bagus kini kenalan karo bapak isik, Masya Allah. Niku boten nangsal, niku dayus. Hati-hati itu dilarang dalam hukum syariat Islam yang menjadi bentuk pelaknatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti niki hukum bahwasanya perempuan banyak sekali mereka yang lalai dari ketaatan suami. Tetapi tidak dimutlakkan seorang istri menjadi awal sumbu api dosa dalam rumah tangga. Karena sejatinya pun suami memiliki tanggung jawab yang memiliki hukum terkhusus secara mutlak yang dikatakan Rasulullah dengan istilah dayus. Membiarkan kemaksiatan, membiarkan kemungkaran, membiarkan dosa yang terjadi di dalam rumahnya, sedangkan dia ridho. Niku boten angsal. Maka oleh karena itulah ibu-ibu semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan berbagai solusi dalam kehidupan rumah tangga supaya pasangan suami dan pasangan istri tidak terjerembab masuk ke dalam api neraka. Mas, maksudnya bagaimana Mas? Ini adalah bentuk solusi dari syariat kita, bentuk jalan keluar dari syariat agama kita. Pertama, saya bahas dengan 2 dalil. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, dalam surah Al-Ahzab nomor ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa turna ma yutsla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Wahai perempuan-perempuan, maka sebutlah nama-nama Allah dengan zikir kalian di dalam rumah-rumahmu. Min ayatillahi wal hikmah, dengan sering mempelajari dari ayat-ayat Allah. Wa minal hikmah, dan yang kedua dari hikmah. Bapak Ibu jenengan pirsa, ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ayat Allah dimaksudkan adalah Al-Quran, dan hikmah yang dimaksudkan adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini dalil bahwasanya perempuan itu jika di dalam rumahnya harus memiliki kewajiban untuk mempelajari dari Al-Quran dan mempelajari dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menjadi hukum perempuan yang terbaik adalah dia yang diam di dalam rumahnya. Maka niki dalil yang disandarkan hukumnya kepada perempuan saja. Sehingga seolah-olah Allah niku pengen mengendikaaken, hei kowe wong wedok-wedok diwajibkan atas kalian mempelajari dari Al-Quran yang pertama dan sunnah yang kedua.
Al-Quran adalah yang berbicara sumber dari Allah, sunnah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampun, sekarang saya jelaskan ayatnya. Untuk menjelaskan dari 2 poin. Poin yang pertama dan ini poin yang kedua. Mas, memang penjelasannya seperti apa? Oke, ibu-ibu semuanya. Yang pertama dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Hei manusia, jangan jadikan rumahmu itu seperti halnya selayaknya kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah wa Ali Imran. Karena sejatinya setan hanya akan pergi dari rumah yang dibacakan di dalam rumah itu surat Al-Baqarah, yang kedua adalah surat Ali Imran. Sampun nggih. Sekarang yang kedua. Satu riwayat dari hadisnya Abu Hurairah di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahum ro'atan. Allah memberikan kerahmatan. Allah merahmati seorang perempuan istaiqadat, yang perempuan itu terbangun di akhir malamnya, terbangun di malamnya, summa tawaddoat, dan dia berwudu, summa sholat, dan dia sholat malam, wa aiqadat zaujaha, dan dia membangunkan daripada suaminya, fa in aba, jika suaminya menolak, nadohat fi wajhihil ma, maka istrinya akan memercikkan air pada wajah suaminya. Sampun nggih. Niki 2 hadis ingin saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama, ibu-ibu semuanya, riwayatnya Abu Hurairah di Bukhari Muslim. Jangan jadikan rumah jenengan layaknya kuburan. Kenapa, Bu? Karena kuburan itu adalah tempat yang tidak boleh dibacakan di atasnya Al-Quran dan tidak boleh dilaksanakan di atasnya sholat. Jenengan sholat di dalam kuburan, musyrik, syirik jenengan. Jenengan membaca Al-Quran di atas kuburan, tidak boleh. Kenapa? Ada mayat di dalamnya. Kecuali satu sholat. Sholat menopo? Jenazah. Baru angsal. Sholat jenazah boleh dilakukan di atas kuburan. Kenapa, Bu? Karena tidak ada ruko dan tidak ada sujud. Contoh nggih, misal orang tua jenengan meninggal, jenengan sekarang di Kalimantan. Untuk bisa pulang ke Solo kan tidak bisa langsung, harus beli tiket, mempersiapkan perjalanan. Orang tua jam 12 siang harus dimakamkan. Jenengan nyampe Solo jam 4 sore. Ketika nyampe Solo, langsung ke kuburan. Sholatilah bapak jenengan di atas kuburan. Kenapa? Karena sholat jenazah tidak memakai ruko dan sujud, sehingga diperbolehkan dalam Islam, boleh. Nabi pernah mensolati perempuan yang mati di zaman beliau di atas kuburan, boleh sekali. Maka sekarang pertanyaannya, sholat jenazah niku pinten rakaat, Bu? Pinten rakaat sholat jenazah? 4 rakaat. Innalillahi wa rajiun, nggih. Sholat jenazah niku ora nganggo rakaat, Bu, ngageme 4 takbir. Ya Allah, ya Allah. Semenjak kapan sholat jenazah petang rakaat? Innalillahi wa inna rajiun. Cecak mawani guyu lho lagi wae, nggih. Maka niki 4 takbir. Takbir yang pertama Allahu Akbar, yang dibaca apa Ibu-ibu? Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Pun rampung langsung takbir. Jangan ditambahi dengan doa atau surat yang lain. Jenengan tambahi kul ya ayyuhal kafirun mboten angsal. Jenengan nek mbok tambahi kul ya ayyuhal kafirun jenenge salat duha, nggih. Takbir Allahu Akbar. Yang dibaca menapa Bapak Ibu? Salawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Takbir yang ketiga yang dibaca apa Ibu? Doa jenazah. Doa jenazah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Doa jenazah niku lumayan panjang. Pertanyaannya, jenengan sampun hafal doa jenazah dereng? Dereng, Mas. Dan dereng apal doa jenazah enten mayit meninggal jenengan nyolati, takbir ketiga jenengan maos nopo? Jenengan baca nopo? Ya aku ya zikir, Mas. Lah sing diwaos nopo? Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizika. Ya Allah. Jenengan iki buka puasa, Bu, nggih. Ora nyolati wong jenazah. Nah, B, maka niki harus jenengan hafalkan.
Nembe rakaat yang takbir yang keempat, Allahu Akbar, Allahumma gfir lana walahu wa la taftinna ma ba'dahu. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Pahalanya mensolatkan jenazah adalah 1 qirat. 1 qirat niku pinten? 1 gunung Uhud. Pernah umroh? Gunung Uhud itu besar. Itu pahala yang jenengan dapatkan mensolatkan jenazah sekali saja. Jenengan sholat di Masjid Ibadur Rahman, pahalanya 27. Tapi jenengan mensolati jenazah, pahalanya 1 qirat gunung Uhud yang besar. Maka Bu, surga niku sebetulnya gampang dan mudah. Kalau jenengan nembe kosong, tidak ada acara, buatan enten kesibukan, timbang tengok-tengok neng omah, mending numpak sepeda motor, golek gendera abang. Nggih. Akeh gendera abang. Maiku Mbak, nyolati jenazah. Sinten nggih? Kanca SD, ngoten mawon. Allahu Akbar. Lumayan le, 1 qirat. Ngetan meleh gendera abang, alhamdulillah. Koncone to Pak, nggih kanca SMA, Masya Allah. Ngidul golek gendera abang, gendera abang. Salati meleh, arah pulang, ngulon, golek gendera abang. Wah, cedak omah gendera abang. Salati, rampung salat. Sinten Mas, kanca kuliah, jebule Kristen mayite, nggih. Maka sebetulnya dalam meraih surga niku gampil. Mila ibu-ibu kalau tindakan layatan, jangan hanya cukup lenggah tok. Nggih, jika permene karo ngrasani. Ampun. Berwudu dari rumah, nyampe sana salati. Mboten enten kancane salat kiambak no. Nek laki-laki meninggal berdirinya di kepala. Kalau perempuan meninggal di perut pusarnya. Ning dikira-kira wae rasa dibuka kafane, di wetenge ya ora sah ngopo ya nggih. Dikira-kira mawon. Niku pahane 1 qirat sampai jenengan bisa mensolati plus sampai mendatangi ke pemakaman dikuburkan 2 qirat 2 gunung Uhud. Loh penak toh? Mila niki Islam. Makanya jangan jadikan rumah jenengan seperti kuburan, Bu. Kenapa? Kuburan tidak boleh dijadikan sholat dan membaca Al-Quran di atasnya. Seolah-olah rumah yang tidak pernah dijadikan sholat dan membaca Al-Quran, maka akan identik dengan adanya setan. Dan setan hanya akan pergi dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Milonek rumah jenengan niku angker singup. Bacakan Al-Baqarah, Ali Imran. Dan paling mudah, Al-Fatihah. Al-Fatihah niku adalah ayat ruqyah paling manjur. Jadilah seperti Umar. Umar niku wong ora tau wedi karo setan, Bu. Umar niku kalau melihat jin, beliau mengambil batu dipatak sirahe le. Mila kalau ketemu setan niku ampun wedi. Nggih mundhut watu patak mawon. Nek ketemu pocongan aja wedi, ning mlayu wae. Nggih. Masalah pocongan niku mboten berakot tapi ngageti niku lho, nggih. Tapi memang jin Indonesia niku cacat kabeh nggih. Jine suster ngesot, kan ngesot kan cacat. Pocongan mencolot. Ya sundel bolong kan cacat kabeh. Kalau jin luar negeri kan keren, pakainya jas, sepatu pantofel kan keren nggih, pakai dasi. Indonesia niku semua jinnya cacat. Seandainya jinnya niku seperti suster ngesot nggih, lewat saka joglo ngalor teko gemolong, mriki ini grepel kabeh niku nggih. Ya kan darane ngeri kono nggih. Nah, maka niki dalil bahwasanya setan niku hanya akan pergi dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Bu, biasakan jenengan membaca Quran di rumah dan jadikan rumah sebagai tempat sholat. Bukan tempat sholat wajib, tetapi sholat sunnah. Bapaknya sholat sunnah teng mriku sholat tahajud. Yang kedua, Allah merahmati semua perempuan yang membangunkan suaminya di malam hari dan dia membangunkan untuk berwudu sholat tahajud. Jika suaminya menolak untuk bangun, dia percikkan air ke wajahnya. Berarti memercikkan air ke wajah suami niku angsal boten angsal. Jenengan gugah, Pak, ayo tangi Pak sholat tahajud. Moh percikan air, nggih. Nek memeneh percikan air peceren, tangi insyaallah, nggih. Ning bar kuwi tak jamin padu, pulangkan saja aku pada ibuku dan orang tuaku. Langsung niku, nggih. Maka niki memercikan wajah kepada suami boleh. Dalil berarti Rasul seolah-olah memberikan perintah bertahajudlah bersama kepada pasangan hidup. Bapak-bapak ngarep ibu-ibu wingking. Mila nek tahajud niku nek saged, Bu, berdua kali bapak kali ibu berdua bersama. Mas, lah nek kula tahajud aku karo bojoku Mas sing dadi imam sinten? Ya jenengan no, Pak. Nek ibu dadi imam iki jenenge Pondok Zaitun, Panji Gumelang. Nggih, Pondok Racetha tenan nggih. Masa khutbah Jumat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim.
jare Quran niku bukan perkataan Allah, perkataan Nabi. Murtad niku langsung kafir. Masa wong wedok dadi ngarepan, mboten angsal. Mila sing imam sinten bapake, ampun ibuke Panji Gumelang mengke medeni. Nggih, Mas, lah ibu kula njaluke macane sing dawa iki Mas, aku ora hafal Al-Qur'an iki Mas. Nggih pun lho, mundhut mushaf mawon lho, salate kalih ngeten. Mboten napa-napa. Aisyah dulu pernah diimami oleh budaknya laki-laki salate betul mushaf angsal. Mila nek pengen menikmati malam dengan tahajud bersama istri, nggawa mushaf bae. Maca Al-Baqarah rampungke Ali Imran An-Nisa lagi rukuk insyaallah mlebu rumah sakit. Insyaallah benah niku. Nggih, kabeh 12 ke insyaallah langsung bongko sikile. Mila menikmati malam ra usah wedi hafalan, buka mawon mushaf. Mas, mushaf gonku ra ono iki Mas, onone HP Android iki angsal. Nek kepepet ya ora apa-apa. Ning aja lali internete dimateni. Wedine mengko nembe tahajud kancamu telepon, "Sik Bro, lagi tahajud karo bojoku iki. Lagi teko surah Al-Baqarah." Nggih, ampun batal. Nggo HP niku medeni, rampung maca tenggen Quran tenggen HP, rukuk ngetoke HP, cekrik, Masya Allah. Di status indahnya menghabiskan malam terakhir dengan belahan hati tercinta. Blegedes preketek, mosok rukuk kali foto cekrik nggih. Kan ngetok-ngetoki surate batal, nggih. Ini ora apa-apa, wong edan kan bebas, nggih. Baik. Maka niki dalil perintah Nabi dalam salat tahajud dan perintah Nabi dalam menjadikan rumah jangan seperti kuburan untuk dibacakan Al-Baqarah, Ali Imran. Dua hadis yang membuktikan bahwasanya kehidupan rumah tangga tidak bisa lepas dari Al-Quran dan tidak bisa lepas dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sehingga kita bisa mendapati hukum perempuan itu tidak boleh lengah, tidak boleh jauh dari Al-Quran dan tidak boleh lepas dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan perempuan itu harus hidup dengan ilmu karena ilmu adalah kebaikan, karena kebaikan adalah perhiasan baginya, sehingga perempuan adalah salah satu target objek yang wajib harus mendapatkan nasihat. Oleh karena itulah Nabi mengatakan ad-dinu nasihah, agama ialah nasihat. Yang paling terkhusus ialah untuk kaum perempuan. Pun jika sementen kita akhirkan jam 2:15 enten pertanyaan. Boten enten nggih kita akhirkan sholatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.